أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الآباء والأمهات والأخوة والأخوات, kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya, termasuk diturunkannya rahmat berupa hujan, mutirna bi fadlillah wa rahmatih. Kemudian salawat dan salam kita juga persembahkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setiap beliau dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian Al-Asma Al-Husna, di mana pada kesempatan lalu kita berhenti di Asma Allah As-Sayyid, yaitu bagian akhirnya manfaat beriman kepada asma yang satu ini, yaitu pada poin kelima. Di sini disebutkan di antara manfaat yang kelima beriman kepada asma As-Sayyid, bahwasanya kemuliaan dan kepemimpinan yang hakiki di dunia diraih dengan ketaatan dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab karamah, kemuliaan, ketinggian dan sebutan terhormat adalah untuk para nabi dan wali Allah. Merekalah sayyidnya manusia. Sedangkan kaum kafir, munafik dan fasik, maka tidak ada karamah ataupun pengaruh bagi mereka. Dan hal ini tentunya berdasarkan banyak nas hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, di antaranya sabda beliau, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Aku adalah sayyidnya, tuannya putra anak Adam, dan aku katakan ini bukan karena untuk bertepuk dada, kata Nabi, wala fakhr. Dan aku katakan ini bukan demi membanggakan diri, tapi memang begitu maksudnya Nabi. Begitu ketentuan Allah terhadap beliau alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan ketawaduan Nabi alaihi salatu wassalam, meskipun martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dan juga saya teringat kejadian di masa tabi'in, ketika Atha bin Rabah, yaitu salah satu muridnya siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dikenal dengan banyak riwayatnya tentang tafsir Al-Quran dari Ibnu Abbas. Di mana suatu ketika, ya, di musim haji, Atha ini dari kalangan abd, dari kalangan hamba sahaya. Akan tetapi Allah tinggikan kedudukannya dengan ilmu, dengan mulazamahnya terhadap siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian di saat itu, di saat yang di satu momen, yaitu di depan Ka'bah, atau dikelilingi oleh banyak orang yang bertanya atau meminta fatwa tentang masalah-masalah haji. Kemudian hadir di situ khalifah kaum muslimin saat itu dari Bani Umayyah, ya, khalifah dari Bani Umayyah, ya, Al-Walid bin Abdul Malik. Kemudian bersamanya anaknya, bersama sang khalifah putranya. Kemudian keduanya dan juga rombongan itu melihat kejadian bagaimana orang
berkerumun dan meminta fatwa atau bertanya tentang masalah agama terhadap Atha. Kemudian Al-Walid menyindir anaknya dan mengakui as-su'dad, atau di sini yaitu kemuliaan dan kehormatan, karamah yang Allah berikan kepada Atha, sedang dia waktu itu adalah khalifah kaum muslimin. Apa kata Al-Walid? Sungguh hamba sahaya itu telah mengalahkanku dengan kemuliaan ilmunya. Artinya kerumunan orang di sekitar Atha lebih banyak daripada rombongan sang khalifah. Itu secara zahirnya. Kemudian Al-Walid memberikan motivasi kepada putranya, oleh karena itu wahai anakku, tuntutlah ilmu. Maksudnya ilmu agama. Ini salah satu cuplikan ataupun kejadian yang bisa kita ambil ibrah darinya. Kemudian kita lanjutkan jamaah yang dirahmati oleh Allah. Penamaan sayyid pada seseorang itu harus dengan beberapa catatan, atau dalam rangka apa? Kehati-hatian. Yang pertama, bila dimaksudkan sebagai pengendali segala perkara, maka ini dilarang. Karena pengendali segala perkara siapa? Allah subhanahu, Allah jalla fi'ula. Kemudian yang kedua, bila dimaksudkan sebagai penghormatan orang yang diajak bicara, sedang dia memang layak dihormati, itu boleh. Naam ya sidi, ini banyak sekali ya sayyidi, tapi dengan lahjah atau dialek umum atau ammah disebut naam ya sidi. Itu bagian dari mujamalah atau basa-basi dalam rangka menghormati yang di hadapannya. Kemudian juga di sini atau penamaan saja, maka tak mengapa. Penamaan seseorang Sayyid Fulan bin Fulan itu sesuatu yang baku di kalangan Arab, dari Yaman sampai Maroko sampai Maghrib, yaitu Sayyid Fulan bin Fulan. Ketika dipanggil ketika murasalah atau surat menyurat secara resmi, itu juga disebut kata Sayyid Fulan bin Fulan. Nah, tapi tanpa alif lam di sini catatannya, tanpa alif lam lit ta'rif tentunya, sebab akan menjadikan isim tersebut ma'rifat yang harus ditujukan kepada Allah saja. Jadi, namanya Sayyid sekali lagi Fulan bin Fulan, bukan as-Sayyid Fulan bin Fulan. Maka kalau pakai al itu keliru, karena dengan menggandengkan al pada kata Sayyid itu harus hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cukup dengan seruan di sini ya Sayyid. Nah, itu sekali lagi untuk mereka yang sebutan sebagai panggilan kehormatan dan sebagainya. Baik. Dengan demikian kita selesaikan pembahasan singkat tentang asma Allah As-Sayyid. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita beralih kepada asma berikutnya dan juga pembagian berikutnya. Pembagian yang ketiga tentang Asmaul Husna yang menumbuhkan rasa diawasi dan takut kepada Allah Jalla Jalaluh, yaitu asmanya yang ke-33 Ar-Raqib, Maha mengawasi. Ar-Raqib. Asma ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 3 kali, seperti pada surah Al-Ma'idah. Di akhir-akhirnya dialog antara Allah subhanahu wa ta'ala
dengan nabinya yang mulia Isa ibnu Maryam, di mana ya di padang mahsyar kelak Allah Subhanahu wa taala akan memanggil Isa, sebagaimana memanggil hamba-hambanya dan para nabinya yang lain. Kemudian Allah menanyakan kepadanya, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini itsnain min dunillah, engkaukah yang mengatakan wahai Isa kepada orang-orang agar mereka menjadikan dirimu dan ibumu sebagai sesembahan tandingan selain Allah? Allahu Akbar. Ya. Ini dialog yang luar biasa. Artinya padahal Nabi Isa tidak ada sangkut pautnya. Padahal Nabi Isa tidak tahu menahu tentang bid'ah yang mereka adakan dalam agama Nasrani. Nabi Isa tidak tahu. Ya. Akan tetapi Allah meminta pertanggungjawaban. Atau menanyakan, mempersoalkan apa? Trinitas yang terjadi di kaum Nasrani. Maka Nabi Isa alaihissalam menjawab dengan apa adanya. In kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsik ma fi nafsik, kata Isa alaihissalam, kalau memang benar aku yang mengajak manusia untuk mencetuskan Trinitas, untuk mengajak mereka menyembahku dan ibuku selain engkau wahai Allah, tentu engkau maha tahu. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, sedang aku tidak tahu apa yang ada padamu ya Allah. Kemudian juga Nabi Isa menyatakan, ketika aku masih hidup aku bisa menegur, tetapi setelah engkau angkat diriku, engkau pisahkan aku dari kaumku, diangkat ke langit, kemudian diturunkan lagi sebagai hujjah, kemudian diwafatkan, falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Kata Isa alaihissalam, setelah engkau wafatkan diriku, yaitu diangkat ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, yaitu para hawariyin, murid-muridnya Isa alaihissalam. Engkau yang maha mengawasi mereka ya Allah, yaitu Ar-Raqib. Di sini penyebutan nama Ar-Raqib. Dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu yang mereka perbuat, yang mereka katakan, yang mereka ada-adakan. Engkau ya Allah yang maha menyaksikan, aku tidak tahu nahu. Ini juga menunjukkan bahwasanya semua para nabi juga tidak tahu perkara yang gaib. Ketika dirinya tidak berada di tempat, maka mereka tidak tahu apa yang terjadi. Sebagaimana Nabi kita alaihissalam demikian pula, tidak tahu tentang perkara gaib kecuali yang diwahyukan kepada beliau, kecuali yang dikasih bocoran melalui Jibril dan sebagainya. Maka di sini sekali lagi menunjukkan bagaimana ya, Nabi Isa alaihissalam menyebut Allah sebagai Ar-Raqib. Innallaha kana ala kulli syai'in raqiba. Dalam ayat yang lain, sesungguhnya Allah adalah zat yang ya maha mengawasi atas segala sesuatu. Kemudian apa makna Ar-Raqib? Ar-Raqib di sini berarti adalah zat yang maha mengawasi dan melihat segala kondisi dan perbuatan seluruh makhluknya. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Raqib yakni zat yang maha mendeteksi hal-hal yang tersembunyi, menyaksikan rahasia-rahasia, maha tahu, maha melihat, dan maha mendengar setiap ucapan lisan, bisikan hati maupun juga bisikan jiwa. Dan bedanya dengan Al-Basir atau yang maha melihat, kalau maha melihat ya cukup melihat, cukup
melihat gerak-geriknya dan sebagainya. Tapi kalau ar-raqib yaitu menyengaja melihatnya. Yaitu menyengaja melihatnya. Ya, makanya disebut apa itu? Yaitu teleskop. Al-muhim. Ya, alat untuk melihat dari jarak jauh itu, ya, bagian dari, ya, tempatnya disebut marqab, alatnya disebut mirqab dan sebagainya. Di situ, ya, mustahil orang memakai alat itu kemudian, ya, untuk melihat dengan tidak sengaja. Kita manusia membutuhkan alat itu karena keterbatasan kita, keterbatasan pandangan kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sebagai ar-raqib tidak butuh alat untuk itu. Allah maha kaya, ya, maha kuasa, dan tidak butuh terhadap alat-alat seperti itu. Kemudian juga jamaah yang dirahmati Allah, ada sedikit mungkin kesalahpahaman dalam masalah asma ar-raqib ini, di mana mungkin juga dalam tanda kutip sebagian awam diyakini sebagai nama, salah satu nama malaikat, raqib dan atid. Padahal di situ bukan nama malaikatnya, tapi sifatnya malaikat yang sangat mengawasi dengan ketat, sangat mengawasi gerak-gerik setiap dari kita dengan ketat. Raqibun atid, ya. Kemudian memang jamaah yang dirahmati Allah, manusia namanya memang butuh pengawasan. Sekolah, ya, butuh pengawas, bukan hanya pengajar, ya kan? Kemudian kantor, pekerjaan, instansi juga butuh pengawas, ya kan? Kemudian tidak cukup itu, alat juga dipasang untuk mengawasi, ya. Tidak bergantung kepada manusia saja, tapi sekarang ada kamera, ada sidik jari, ada sidik mata. Semuanya dalam rangka apa? Mengawasi. Tapi memang ada, ya, di jiwa manusia, ya, yang labil tentunya, yang memang butuh untuk raqabah, untuk pengawasan itu. Kita saja, ya, kita saja ketika berjalan atau memakai jalan umum, ketika melihat ada kamera dengan tidak ada kamera, kira-kira lebih disiplin mana? Apalagi ketika seperti di Teluk misalnya, kalau lampu merah diterobos itu, ya, dengan uang kita kira-kira 2 juta satu kali itu. Kalau menerobos lampu merah, jepret, kena jepret kamera 2 juta, kalikan. Dengan begitu apa? Orang-orang kemudian tertib berlalu lintas. Begitu pula anak di kelas. Kenapa ulangan padahal juga sudah pondok, sudah ma'had, sudah yang diajarkan Asmaul Husna wa Ziyadah dan lain-lain, fikih, akidah, tapi yang membagi juga duduk masih mengawasi. Karena apa? Memang jiwa kita manusia. Apalagi ketika sekolahnya umum, ya. Minim pelajaran agamanya misalnya, maka hadis wala haraj, tinggal, ya, dilihat saja hasilnya, ya, bagaimana kekacauan terjadi. Begitu pula di pekerjaan, ya, begitu pula di tempat-tempat lainnya. Maka memang sekali lagi ar-raqabah di sini, atau pengawasan, itu sangat dibutuhkan.
Kemudian disebut juga di sini bahwasanya dialah zat yang selalu siaga memonitor gerak-gerik para hambanya, pendengarannya mendeteksi segala suara yang tinggi maupun yang lirih, penglihatannya mencakup segala benda yang padat, cair, mikroba, bakteri, virus, dan sebagainya. Ilmunya juga meliputi segala sesuatu yang tak terlewatkan sedikit pun. Ya. Kalau hanya sebagai kognitif, kalau hanya sebagai pengetahuan, kita tahu Allah Maha mengawasi sejak kecil juga kita tahu. Dan di antara ya madrasah manfaat ataupun pelajaran penggemblengan yang insya Allah semoga kita dimudahkan oleh Allah dan diberi taufiknya, Ramadan adalah bentuk apa? Membangunkan rasa ini. Karena rasa ini bisa tidur di hati kita, bahkan bisa mati di beberapa hati. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Ya. Ketika Ramadan, ketika kita berpuasa, ya, setiap dari kita bisa berdusta, bisa bersandiwara, mengeringkan bibir dan lain-lain. Kenapa tidak kita lakukan? Karena ya sifat perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya bangun tapi tinggi-tingginya. Ya kan? Tingginya rasa itu di hati kita bangkit. Sedangkan di luar Ramadan, mau kita akui atau tidak, ya memang menurun. Dan contoh untuk ya hal yang demikian itu banyak sekali, ya. Dan manfaatnya ataupun buahnya luar biasa manisnya. Di masa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu misalnya, kisah yang sudah ma'ruf kesohor, antum sekalian sudah dengar bagaimana ketika kebiasaan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu meronda atau berkeliling kota Madinah di malam hari. Kemudian beliau beristirahat di satu ya padang pasir di dekat kemah seorang Arab Badu. Kemudian Umar bersama ajudannya mendengar percakapan dua wanita, ibu dan putrinya, anak perempuannya, yang mereka ini pekerjaannya menjual susu. Kebetulan pada hari itu mungkin susunya ya kurang atau tidak seperti biasanya, maka si ibu menyuruh anaknya untuk mencampur susu tadi dengan air. Akan tetapi ya demikian. Apa kata si ibu? Umar sekarang lagi tidur. Padahal ada di sisinya, subhanallah. Kalau Umar tidur, maka Robnya Umar tidak pernah tidur, kata si anak tadi, perempuan yang subhanallah ya, perasaan raqabahnya ini sangat tinggi. Kemudian Umar bin Khattab tergugah sekali dengan ucapan atau jawaban si anak ini. Kemudian keesokan harinya Umar datang untuk melamarnya, untuk dinikahkan dengan salah satu putranya. Kemudian dari rahim wanita inilah kemudian keluar Umar bin Abdul Aziz, ya. Jadi neneknya Umar bin Abdul Aziz wanita ini, subhanallah. Dan begitulah ya Allah Subhanahu wa taala memilih dari hambanya ya, dari kebaikan lahir kebaikan. Kemudian kejadian lain
tentunya yang juga menunjukkan perasaan muraqabatullah yang sangat adalah ketika putranya Abdullah bin Umar suatu ketika ketika dalam perjalanannya umrah kalau tidak salah menuju Mekah, kemudian dia menjumpai seorang penggembala kambing di mana panas terik matahari tentunya luar biasa saat itu. Kemudian Abdullah bin Umar menyapa dan meminta susu atau minum dari si penggembala tadi. Kemudian si penggembala mengatakan bahwasanya kambing-kambing ini bukan miliknya. Dia hanyalah ditugaskan untuk menggembalakan kambing tersebut. Lalu Abdullah bin Umar merayu atau membujuk penggembala ini dengan niatnya atau minatnya untuk membeli. Kembali sang penggembala menyatakan bahwasanya kambing tadi bukan miliknya. Kemudian Ibnu Umar tetap memaksa, katakan bahwa serigala menerkamnya. Serigala menerkamnya. Atau katakan misalnya mati di tengah jalan ketika sedang menggembalakannya. Akan tetapi sang penggembala tadi dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan atau bertanya pertanyaan yang sangat menggugah. Taib, tuan saya tidak ada, mungkin sedang tidur atau di rumah atau di mana. Ainallah, ainallah, kata penggembala tadi. Lalu Allah mau dikemanakan? Allah mau dikemanakan? Kata si penggembala. Mendengar pernyataan yang demikian, Abdullah bin Umar jahasya bil buka, yaitu nangis sesenggukan sampai nangis yang sangat karena begitu takjubnya atau tergugah dengan keimanan seorang penggembala di hadapan rayuan dunia, uang dinar dan dirham. Maka betullah apa yang dikatakan oleh Abu Atahiyah, seorang penyair di masa Abbasiyah, "Idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqibu wala tahsabanna Allah yaghfalu sa'atan wala annama yakhfi alayhi yaghibu." Jika engkau suatu saat menyendiri, jangan katakan aku bebas tanpa pengawasan. Dan jangan engkau kira bahwasanya Allah itu lalai meskipun sesaat dan ada sesuatu yang tersembunyi darinya. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Semuanya terang, semuanya benderang, semuanya tampak. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan perasaan muraqabah ini di hati kita dan di hati saudara-saudara kita kaum muslimin. Sebab andai, kalau boleh berandai dan andai dalam kebaikan boleh saja, perasaan ini hidup dan hadir di hati kita, akan banyak masalah itu terselesaikan dengan sendirinya. Sebab masing-masing tahu hak dan kewajibannya. Masing-masing tidak akan mengakui
punyanya orang. Masing-masing tidak akan mengklaim ya, hartanya orang, tanahnya orang, rumahnya orang, dan lain-lain. Akan tetapi karena memang lemahnya, kalau tidak mau dikatakan matinya perasaan raqabah ini, pengawasan Allah ini, maka terjadilah apa yang terjadi, baik dalam masalah harta, keluarga, waris, dan lain-lain. Terjadi apa yang terjadi, karena sekali lagi termasuk korupsi, garong dan lain-lainnya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, di antara manfaat mengimani asma Allah yang satu ini, bahwasanya perasaan diawasi oleh Ar-Raqib Jalla Jalaluh, baik ketika menyendiri ataupun di tengah keramaian, siang ataupun malam. Ketika kita mengimani asma ini, maka perasaan tersebut akan bangkit dan hidup, bahwasanya tiada yang tersembunyi dari Allah. Dan dengan perasaan ini seorang hamba akan berusaha untuk menggapai ridha Allah Subhanahu, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu. Juga perasaan ini membangkitkan motivasi seseorang untuk berbuat taat, menahan diri dan hawa nafsu. Salah satu penyebab juga seseorang masuk surga. Yusuf alaihissalam, ya, ketika digoda dengan godaan yang luar biasa, akan tetapi hati yang hidup, muraqabatullah yang menyala di hatinya, menjadikannya lari jauh dari fahisyah. Kemudian juga nabi-nabi yang lain juga banyak mencontohkan tentang sifat yang satu ini, yaitu perasaan diawasi oleh Ar-Raqib. Kemudian yang kedua, menjaga hati, pendengaran, penglihatan, lisan, dan panca indera dari perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu, karena Allah mengawasi itu semua. Ya. Artinya hati kita akan terasah, iman kita akan naik pasang dengan rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian yang ketiga di sini, penamaan hamba ataupun pangkat militer dalam bahasa Arab dengan asma ini boleh saja, sebab ini bagian dari lafal mushtarak, yaitu umum pemakaiannya, dipakai oleh manusia ketika dalam pembicaraannya dalam bab-bab tertentu, juga sesuatu yang jamak atau biasa. Namun yang harus digarisbawahi bahwasanya itu sesuai dengan kapasitasnya manusia tadi. Kemudian bisa ditambahkan di sini juga bahwasanya yang keempat, diharapkan orang yang memiliki rasa diawasi oleh Allah ini termasuk 7 golongan yang akan berada di bawah Dhilli arsy, di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, di saat tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu. Yaitu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah.
bayangkan, bukan satu saja dari 7 golongan itu. Yang pertama, orang yang mengingat berpikir kepada Allah sendirian di tengah malam, kemudian matanya berlinang, menangis karena Allah. Ini kalau tidak karena merasa diawasi oleh Allah, tidak akan terjadi. Kemudian orang yang digoda oleh wanita yang punya kedudukan dan kecantikan, kemudian mengatakan, aku takut kepada inni akhafullah, takut kepada Allah. Kemudian juga semuanya ini apa motivasinya? Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqah fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tapi tangan kirinya tidak tahu. Maksudnya apa? Orang dekatnya pun tidak tahu, orang tuanya pun tidak tahu, istri atau suaminya pun tidak tahu. Itu maksudnya. Tangan kanannya bersedekah, sedang tangan kirinya tidak tahu. Kemudian faedah berikutnya, yaitu rasa aman dari ketakutan di hari kiamat, karena merasa diawasi oleh Allah. Ini manfaatnya. Kemudian juga yang ke berapa ini? 6, bahwasanya al-muraqabah itu pertanda indikasi baiknya Islam seseorang dan sempurnanya imannya. Yang ke-7, menumbuhkan cinta Allah dan ridhonya. Yang ke-8, memberikan atau menjadikan seseorang istiqomah dalam hidupnya. Istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Yang ke-9 atau yang terakhir, yaitu Allah akan memberikannya husnul khatimah. Allah akan mengaruniakan kepadanya husnul khatimah. Karena orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin neko-neko. Tidak mungkin bermain-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan di akhir perjumpaan kita sebelum Ramadan ini, kita semuanya berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di hari-hari yang tersisa dari Sya'ban ini, agar kita mampu mempersiapkan diri untuk Ramadan. Kemudian juga menyampaikan kita kepada Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan ghaira faqidina wala mafqudin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.